Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak kami sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kita akan belajar PPKN dan IPS. Nah, kemarin pada pertemuan kita sudah membahas pentingnya keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Nah, pada hari ini dilanjutkan kembali supaya kita bisa menjaga keragaman sosial budaya itu. Nah, cara yang dapat kita lakukan ada beberapa. Di antaranya adalah kita bisa meneladan keberhasilan usaha orang lain. Juga menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan orang lain. Ketiga, tidak merasa iri atas keberhasilan usaha orang lain. Dan yang keempat, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Nah, inilah supaya bisa tetap menjaga keragaman sosial budaya. Nah, dalam hal ini kita mau diperkenalkan juga apa itu arti penting keragaman sosial budaya. Nah, arti penting keragaman sosial budaya itu diantaranya bisa dikatakan yang pertama adalah menjunjung nilai kebersamaan. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air. Dan yang keempat, meningkatkan sikap menghargai adanya perbedaan. Nah, keragaman sosial budaya memberikan arti penting bagi kehidupan masyarakat, baik dari berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itulah kita hendaknya dapat menjaga keragaman sosial budaya tersebut. Nah, itulah kira-kira garis besar untuk pembelajaran PPKN. Nah, kita melihat IPS bagaimana peran kegiatan ekonomi. Pada kegiatan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia itu antara lain meliputi produksi, konsumsi, distribusi, dan jasa. Nah, kegiatan perekonomian itu menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Nah, dalam kegiatan produksi, itu produsen membutuhkan faktor-faktor pendukung, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, modal, dan pengusaha. Nah, kita mau melihat bahwa pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu memiliki peran yang sangat besar, ya, atau peran yang penting. Apa perannya adalah pemerintah bertugas mengontrol dan mengendalikan perekonomian negara agar masyarakat bisa sejahtera. Peran pemerintah yang utama dalam kegiatan ekonomi antara lain adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang kedua, melakukan pengaturan dan pengawasan perekonomian nasional. Yang ketiga, menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN atau badan usaha milik negara. Dan yang keempat, membelanjakan pendapatan negara untuk keperluan kebutuhan pemerintah. Nah, inilah yang menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana perannya dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Nah, anak-anak, inilah yang menjadi pengantar atau garis besar yang akan dibahas pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya tontonlah video berikut supaya anak-anak kami lebih memahami kembali. Nah, sekian dulu, terima kasih dan selamat belajar. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan PPKN. Pada pembelajaran sebelumnya,
kalian telah mengetahui manfaat dari beragam jenis usaha. Setiap orang memiliki usaha yang berbeda-beda. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti sandang, pangan, dan juga papan. Manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial di dalam masyarakat. Lalu, bagaimana ya kita harus bersikap di tengah keragaman ekonomi tersebut? Adakah di antara kalian yang tahu caranya? Ya, berikut ini adalah cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama adalah dengan menghormati setiap jenis pekerjaan orang lain. Berikutnya, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Berikutnya, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kemudian, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain dan meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Sikap menghormati dan menghargai akan memperkokoh persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi. Sekarang kita akan mempelajari muatan IPS. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini saling melibatkan satu sama lain. Nah, di sini produksi membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja akan mendapatkan balas jasa berupa gaji. Kemudian dari proses produksi masuk ke proses distribusi. Barang hasil produksi akan disalurkan kepada masyarakat oleh distributor. Distributor di sini adalah para pedagang-pedagang. Dan kemudian barang yang sudah didistribusikan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Barang atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dalam kegiatan ekonomi ada produsen, ada distributor, dan ada konsumen. Produsen adalah orang yang memproduksi barang, distributor adalah orang yang mendistribusikan barang, dan konsumen adalah orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berhubungan untuk memenuhi arus diagram ekonomi. Nah, sekarang lihat di hadapan kalian. Ada seorang anak yang memegang baju. Amatilah pakaian tersebut, atau coba amati pakaian yang kalian kenakan. Kira-kira bagaimana ya proses produksi pakaian tersebut? Nah, ternyata untuk menghasilkan sebuah pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Kita akan melihat proses produksi pakaian hingga bisa sampai ke konsumen. Nah, yang pertama, petani mengumpulkan kapas untuk dikirim ke pabrik. Jadi, pakaian yang kita gunakan itu awal mulanya dari kapas.
Kemudian, kapas dari pohon kemudian dipintal terlebih dahulu di pabrik. Hasil pintalan tersebut akan menjadi benang. Benang tersebut ditenun di pabrik hingga menjadi kain. Kemudian, kain dapat dibuat pakaian oleh para penjahit. Pakaian yang sudah jadi didistribusikan oleh pedagang pakaian. Dan konsumen pun membeli pakaian. Dapat kita lihat di sini, mulai dari petani mengumpulkan kapas ke pabrik, kemudian kapas dipintal, benang ditenun, hingga menjadi kain dan kainnya dibuat pakaian. Ini adalah proses produksi. Kemudian, pakaian yang didistribusikan oleh pedagang ini termasuk proses distribusi. Dan proses konsumsinya adalah ketika konsumen membeli pakaiannya. Jadi, cukup panjang ya alur sebuah benda agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut ini adalah keuntungan dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Keuntungan dari kegiatan produksi yang pertama adalah produsen mendapat keuntungan dari penyediaan barang mentah atau barang setengah jadi. Kemudian, proses produksi juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Pada proses distribusi, di sini distributor mendapat keuntungan dari penjualan barang. Dan juga proses distribusi ini dapat membuka lapangan pekerjaan. Kemudian, keuntungan dari kegiatan konsumsi adalah konsumen dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan setiap kegiatan ekonomi saling mendukung kebutuhan satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.